네, 제가 그만둘게요. 넌 밥 치웠어? 내가 다 먹을래? Beautiful girl, beautiful girl. Halo guys, kembali lagi dengan saya Hugo Tara, Taman Bermain. Nah, seperti biasa, buat kamu-kamu yang nggak kemana-mana akhir pekan ini, cocok banget nih guys, buat pantengin channel Taman Bermain di rubrik review film, dimana saya akan membahas esensi sebuah film dengan sedetail-detailnya, tanpa berusaha memberikan spoiler. Pokoknya dengan narasi yang unik dan berbeda hanya buat teman-teman biar bisa menikmati alur cerita film dengan jelas dan nyaman. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan berbagai info film menarik lainnya di video berikutnya. Well, kalau gitu langsung aja guys, kita mulai. Check this out. Sebelum mereview film ini, sedikit informasi dulu ya guys. Film 200 Pounds Beauty adalah merupakan sebuah film drama komedi romantis yang sukses diadaptasi dari serial manga Jepang berjudul Kana's Big Success karya Yumiko Suzuki. Film 200 Pounds Beauty sendiri dibintangi oleh Kim Ha Jung dan Ju Jin Moo. Nah, film ini dikisahkan seorang wanita yang bertubuh obesitas bernama Hana yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Namun cita-citanya terkendala karena Hana memiliki tubuh yang gemuk, sehingga dia beralih profesi sebagai penyanyi lip sync atau ghost singer dari seorang penyanyi terkenal, Amy, yang diperankan oleh Ji Seo Yoon. Meski memiliki paras cantik, tetapi Amy tak memiliki suara semerdu Hana. Hana membuat keputusan untuk menjadi pengisi suara Amy karena seorang pria bernama Han Sang Jun. Di belakang panggung, Hana selalu bekerja sama dengannya, yang lama-kelamaan membuat Hana jatuh hati. Han Sang Jun yang memiliki wajah tampan juga disukai oleh Amy-nya sendiri. Hampir tiap hari Hana memikirkan Han Sang Jun, karena dia tetaplah wanita normal yang bisa jatuh cinta. Hana sangat menyukai dan ingin memilikinya. Namun, ia juga sadar dengan kekurangannya yang ia miliki. Hana pun hanya memendam perasaannya sendiri. Perlakuan Han Sang Jun kepada Hana sedikit lebih berbeda. Hana berpikir pria itu juga menyukai dirinya karena selalu bersikap manis kepadanya. Pada suatu hari, Han Sang Jun berulang tahun, lalu mengundang Hana. Sehari sebelumnya ada sebuah kiriman paket di rumah Hana, dan ternyata paket itu berisi gaun berwarna merah marun. Hana pun memakainya karena Hana berpikir gaun itu dikirimkan oleh Han Sang Jun. Nah, ketika Hana sudah datang ke ulang tahun Han Sang Jun pun mengajaknya duduk di sebelah dirinya. Beberapa menit kemudian, sang artis Amy datang. Hana terkejut ketika melihat gaun yang dipakai Amy sama persis dengan gaun yang dipakainya. Ternyata gaun itu sengaja dikirim Amy untuk Hana hanya untuk mempermalukannya di sebuah pesta karena cemburu oleh Hana, yang ia rasa lebih diperhatikan oleh Han Sang Jun. Hana pun meninggalkan pesta tersebut dengan sangat malu dan berlari ke toilet dengan sedihnya. Tidak lama berselang, Hana mendengar percakapan dua orang antara laki-laki dan wanita. Ia sangat mengenal suara itu.
yaitu suara Amy dan Han Sang-jun. Disitulah Hana tahu semua kebenaran yang ada. Ternyata selama ini Han Sang-jun yang bersikap manis kepadanya hanya ingin memanfaatkannya saja, dan ditambah lagi dengan Amy yang sangat tidak menyukai dirinya. Hana pun kecewa pada mereka dan memutuskan untuk menghilang setelah mengetahui kenyataan pahit tersebut. Tapi kalau menurut saya, di sini Han Sang-jun benar-benar menyukai Hana apa adanya, jauh sebelum Hana melakukan operasi plastik sekalipun. Karena Han Sang-jun tahu tanpa Hana, Amy tidak ada apa-apanya. Bisa dilihat dari betapa pedulinya dia terhadap Hana. Tetapi kembali lagi, tertarik bagi pria belum tentu itu adalah cinta. Nah, kembali ke cerita, Hana depresi, dan dengan keadaan yang diterimanya, ia juga sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Namun, semua pikiran negatifnya hilang lantaran ia teringat oleh seorang pria yang berperan sebagai partner ponseksnya, yaitu seorang dokter bedah plastik. Ia pun menghubungi pria tersebut dan mendatanginya. Ia meminta dokter itu agar ingin membantu mengoperasi dirinya. Awalnya sang dokter sangat menolak keras. Namun, Hana memberikan sedikit ancaman kepadanya. Bila dokter tersebut menolak permintaannya, maka ia berjanji akan mengungkapkan semua kejadian yang pernah terjadi di antara mereka. Akhirnya dokter itu pun setuju untuk membuat Hana menjadi kurus dan cantik. Operasi pun dilakukan, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Hari demi hari setelah operasi, Hana harus menjalani beberapa pemulihan di sekujur tubuhnya dan wajahnya. Hingga saat hari di mana perban yang berada di wajah Hana pun dibuka di hadapan dokter dan beberapa suster. Perban tersebut dibuka dengan perlahan. Lalu betapa terkejutnya Hana ketika ia melihat wajahnya di depan kaca. Sangat cantik dan menawan. Dokter dan para suster pun memuji kecantikan Hana yang sangat alami seperti tidak dioperasi. Hana pun sangat bahagia dengan dirinya yang baru itu. Nah, kisah pun berlanjut dan semakin kian menarik. Setelah memiliki penampilan yang dia idamkan, Hana pun mengubah namanya menjadi Jennie. Namun masalah datang silih berganti. Setelah perubahan besar dalam hidupnya itu, Hana berhasil menjadi cantik dan menjadi penyanyi sungguhan dengan nama barunya yaitu Jennie. Tapi di sini rahasia soal operasi tidak semudah membalikan telapak tangan. Ternyata di luar sana ada orang yang ingin sedikit mengkorek atau membuka jati diri Jennie kalau Jennie itu adalah sebenarnya Hana. Di saat yang sama, Hana atau kini Jennie harus menyembunyikan jati dirinya. Itu sebabnya dia tidak bisa melihat ayahnya di rumah sakit jiwa. Masalah datang dan pergi membuat Hana sadar bahwa kecantikan bukanlah kunci kebahagiaannya. 200 Pounds Beauty yang dalam bahasa Koreanya Myeonyeon, Goirowo atau jika diartikan adalah Beauty is Painful. Yang mana jika diartikan kembali ke dalam bahasa Indonesia adalah cantik itu menyakitkan. Adalah salah satu film komedi romantis tersukses asal Korea Selatan yang disutradarai oleh Kim Yong-hwa. Film berdurasi 120 menit ini rilis pertama kali pada 24 Desember 2006. Banyak moral value yang bisa kita petik dalam film ini. Seperti halnya jangan pernah menghakimi seseorang dari penampilan luarnya saja, tetapi tetap bersyukur atas pemberian Tuhan, dan kita juga harus bisa menghargai perasaan orang lain apapun itu yang berada di sekitar kita. Lagu soundtrack dalam film ini juga sangat keren, karena tiap kali saya mendengarkan lagu dengan alunan sedih yang dibawakan oleh Jennie, ini pasti akan membuat saya merinding. Lagu upbeat non-energik juga tidak kalah kerennya. Terang saja, karena lagu yang berjudul Maria, ini adalah lagu original dari American rock band yang terkenal pada tahun era 70 dan 90-an bernama band Blondie.
Lagu Maria ini menurut saya sangat sukses dinyanyikan oleh Kim Ah Jung dengan aransemen yang lebih fresh. Pokoknya ini adalah salah satu soundtrack terbaik di salah satu film Korea yang pernah saya tonton. Dan yang bikin makin menariknya, seluruh soundtrack dalam film ini juga dinyanyikan sendiri oleh Kim Ah Jung. Tapi walaupun film ini sangat memukau dan banyak memenangkan penghargaan, menurut saya bukan berarti film ini tidak memiliki kelemahan ya teman-teman. Ada sedikit kekurangan plot cerita dalam film ini, yang mungkin jika sedikit dirubah, bakal membuat film ini menjadi lebih baik. Yang mana terlihat di scene ketika Hana dipermalukan di pesta ulang tahun Han Sang Jun dan mengetahui ketika dambaan hatinya hanya memanfaatkannya saja. Saya pikir Hana akan melakukan ajang balas dendam. Ketika telah sukses melakukan operasi dan menjadi cantik, ia akan melakukan join agensi di kompetitor atau semacamnya. Ternyata tidak. Hana malah kembali ke agensi yang telah membuatnya sakit hati tersebut. Dan ada juga hal yang saya kurang suka ketika Hana penampilannya telah berubah dan sukses, dia jadi lupa orang-orang terdekatnya. Seperti tidak ingin mengakui orang tuanya karena malu jika ayahnya itu dirawat di rumah sakit jiwa. Di situ mungkin kita yang nonton bakal greget, emosi jadi campur aduk. Tapi semuanya akan termaafkan dengan adegan puncak dalam film ini. Di last scene yang sangat sukses yang akan bikin mata kita akan menjadi berlinang air mata. Ada satu scene juga yang paling kocak menurut saya di sepanjang film ini, yang mana ketika Jennie baru saja membeli mobil dan mencoba mengendarainya. Mungkin karena Jennie masih terbawa euforia karena kesuksesan operasinya, ia kurang hati-hati di jalan dan dia malah menabrak mobil di depannya ketika lampu merah. Sontak sang supir marah bukan main. Semua makian dikeluarkannya hingga ingin menuntut Jennie. Tapi yang benar saja, ketika dia melihat wajah Jennie yang cantik dan menawan, langsung saja sikapnya berubah drastis, menjadi lemah lembut kepada Jennie. 아저씨, 아니 운전을 못하면 다니지 말아야지 왜 운전을 해? Beautiful. 괜찮아요? Adegan kocak pun makin bertambah parah. Ditambah plus polisi yang ingin menilang Jennie langsung jatuh hati ketika melihat parasnya yang sungguh mempesona. Sungguh scene yang paling membuat saya terbahak-bahak dalam film ini. Terakhir, mungkin jika teman-teman menontonnya dalam versi DVD original, akan banyak diperlihatkan juga scene-scene tambahan atau special features yang tidak ada dalam versi streaming di penyedia layanan film gratis yang banyak kita temui di internet. Di BTS DVD-nya atau behind the scene akan diperlihatkan juga jika di Korea Selatan adalah negara nomor 1 yang mengutamakan kecantikan dalam hal apapun itu. Semakin cantik kita, semakin mudah pula kita untuk melakukan hal apapun ke depannya. Bahkan untuk urusan skill dan kemampuan bisa dinomorduakan jika sudah menyangkut masalah dunia hiburan. Di sini juga kita akan diperlihatkan jika di Korea banyaknya klinik operasi bisa lebih banyak daripada toko obat di negara kita sendiri. Hampir tiap blok-blok di negara Korea banyak yang menyediakan jasa operasi plastik, melebihi penyedia jasa yang lainnya. Mungkin film ini juga ingin sedikit memberitahu kita cara dunia hitam industri bekerja dalam bentuk film yang dibalut dengan sedikit halus. Pokoknya film ini sangat saya rekomendasikan buat teman-teman. Film ini sangat nyaman untuk dinikmati ketika kita lagi senggang ataupun ingin hanya sekedar menghilangkan stres. Pokoknya wajib masuk list nonton teman-teman minggu ini. Well, paling segitu dulu review saya tentang film 200 Pounds Beauty yang dirilis pada tahun 2006 guys. Seperti biasa, jika teman-teman memiliki kritik dan saran, bisa langsung saja di kolom komentar ya guys. Jangan lupa juga untuk selalu like, comment, share, dan subscribe video ini agar saya semakin semangat untuk nge-review film-film yang berkualitas buat teman-teman nikmati di kala weekend. Kalau gitu saya Hugo Tara signing out, having fun, karena dunia hanya taman bermain. Bye!